Desa Tanjung Layar terletak di pesisir selatan Pulau Jawa, terkenal dengan ombak yang besar dan tak terduga. Ombak itu menurut legenda dikendalikan oleh penguasa laut selatan, Ratu Nyi Roro Kidul. Para nelayan desa sejak dulu selalu waspada dan mengikuti pantangan turun-temurun agar tidak menantang kuasa laut. Namun, ada satu orang yang tidak percaya pada tahayul ini. Rudi, seorang nelayan muda yang dikenal keras kepala. 3 tahun lalu, malam itu hujan turun deras, angin bertiup kencang, dan laut bergemuruh. Semua orang di desa sudah bersiap untuk tidak melaut, kecuali Rudi, dengan tekad untuk membuktikan bahwa laut hanya butuh keberanian, bukan ketakutan. Rudi mengabaikan larangan yang sudah diwariskan turun-temurun oleh para sepuh. Dia memutuskan untuk berlayar sendirian di malam itu. Warga desa mencoba mencegahnya, tetapi Rudi tidak mendengarkan. Malam itu, perahu kecilnya terombang-ambing di tengah lautan yang gelap, dan badai datang lebih besar dari yang dibayangkan. Dalam sekejap mata, perahunya dihantam oleh gelombang raksasa, dan Rudi terseret ke dalam pusaran air tanpa bisa berbuat apa-apa. Pagi harinya, hanya pecahan perahu yang ditemukan, sementara Rudi hilang, seakan ditelan oleh laut selatan. Pencarian dilakukan selama berhari-hari, tetapi hasilnya nihil. Rudi dianggap tewas. Namun, tepat 3 tahun kemudian, pada malam bulan purnama, keajaiban atau kutukan itu datang. Di tengah malam, ketika desa sudah tenang, suara kutukan pintu terdengar di rumah orang tua Rudi. Ibu Rudi yang sedang tidur tersentak bangun. Dalam kebingungannya, dia membuka pintu dan terperanjat. Di depan pintu berdiri Rudi dengan wajah pucat, tubuh kurus kering, dan tatapan yang hampa. Bajunya robek-robek, masih mengenakan pakaian yang sama, seperti malam dia yang menghilang 3 tahun lalu. Ibu Rudi menjerit, mengundang perhatian para tetangga. Mereka berkerumun di rumah itu, menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Rudi benar-benar telah kembali. Tetapi ada yang aneh. Rudi tidak berbicara banyak, hanya berulang kali mengucap satu kalimat. "Aku harus kembali. Mereka memanggilku." Orang tua Rudi mencoba bertanya, apa yang terjadi padanya selama 3 tahun, di mana dia berada, dan bagaimana dia bisa selamat. Tapi Rudi tidak pernah memberikan jawaban yang jelas. Dia hanya diam, seringkali menatap kosong ke arah laut, seakan ada sesuatu yang menunggunya di sana. Malam berikutnya, lebih banyak hal aneh terjadi. Rudi mulai berjalan di tengah malam, keluar dari rumah, menuju pantai. Orang-orang desa yang khawatir mengikuti dari jauh. Di tepi pantai, Rudi berdiri dengan kaki telanjang di atas pesisir dingin. Ombak berulang pelan di hadapannya, dan Rudi mulai berbicara dalam bahasa yang tidak bisa dipahami oleh siapapun.
Suaranya pelan, seakan berbicara dengan makhluk yang tak terlihat. Ketika seorang penduduk desa mendekatinya untuk membawanya kembali, Rudy berbalik dengan cepat. Matanya bersinar dengan cahaya yang aneh. Senyuman tipis terukir di wajahnya. Aku bukan milik kalian lagi. Aku milik mereka. Malam itu, tubuh Rudy jatuh pingsan di pasir. Ketika warga membawanya kembali ke rumah, mereka menyadari sesuatu yang mengerikan. Di punggung Rudy ada bekas luka panjang berbentuk seperti sisik ikan. Seakan kulitnya pernah digores oleh sesuatu yang berasal dari laut dalam. Bekas luka itu mengkilap di bawah cahaya bulan. Desas-desus tentang kembalinya Rudy menyebar ke seluruh desa dengan cepat. Beberapa penduduk mulai bermimpi buruk melihat sosok Rudy di tengah badai, berdiri di atas karang dengan tatapan kosong. Sementara itu, Rudy semakin sering berbicara sendiri, dan setiap kali malam datang, dia seperti dipanggil oleh laut. Penduduk desa menjadi ketakutan. Mereka mengundang sepuh dan dukun setempat untuk melakukan ritual penyucian, berharap bisa memutuskan ikatan Rudy dengan laut. Namun setiap usaha mereka gagal. Setiap malam, suara ombak terdengar semakin keras, dan Rudy mulai berbicara lebih jelas tentang sesuatu yang dilihat di dasar laut. Di sana ada istana, ada suara yang memanggil. Dia menungguku. Semakin sering Rudy menghafal kata-kata itu, semakin banyak kejadian aneh terjadi. Orang-orang mulai menemukan perahu mereka dengan jejak kaki aneh yang berkilau seperti sisik ikan. Hewan-hewan di sana mati secara misterius, terdampar di tepi pantai, dengan tubuh yang kaku dan mata yang terbuka lebar, seakan mereka melihat sesuatu yang tak terbayangkan sebelum mati. Puncaknya terjadi ketika pada malam bulan purnama berikutnya, Rudy menghilang lagi. Kali ini, dia pergi tanpa meninggalkan jejak. Di pantai, hanya tersisa bekas kaki yang mengarah langsung ke laut. Penduduk desa tahu dia telah kembali ke tempatnya semula, ke Laut Selatan, di mana dia seharusnya tidak pernah kembali. Namun, kisah ini belum berakhir. Beberapa malam kemudian, para nelayan yang melaut mengaku melihat sosok Rudy berdiri di kejauhan, di atas karang, menatap laut yang gelap. Tatapannya kosong, seperti boneka yang digerakkan oleh kekuatan tak terlihat. Setiap kali laut bergelombang, mereka mendengar suara samar yang berbisik di telinga mereka. Kembalilah padaku. Dan sejak saat itu, setiap tahunnya, tempat pada malam bulan purnama, Rudy selalu terlihat di pantai. Warga desa tahu, laut tidak pernah benar-benar melepaskan apa yang telah diambilnya. Rudy memang pulang, tetapi dia bukan lagi manusia biasa. Dia telah menjadi bagian dari dunia yang jauh lebih dalam.
dan gelap daripada yang bisa dibayangkan. Mereka yang mendengar bisikan laut tahu, pada akhirnya mereka juga akan dipanggil. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak video-video lainnya. Aktifkan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video baru dari aku. Jika ada pertanyaan atau topik yang lain ingin dibahas, tulis di kolom komentar di bawah.